Oke, sudah saya record. Silakan Ya, Romo Heri. jadi kita mulai. Saya mulai ya. Ya, silakan Romo Heri. Baik, jadi bagi semua, Kevin sebelumnya siapa-siapa yang hadir di Zoom meeting ini? Ini kita banyak kedatangan dari kelompok kategorial, kelompok Ya, KUR ya dari ini di ya, apa CIC Kensington, ada juga dari ya. CIC yang lain juga ada. Ini mungkin secara umum ya yang memang tertarik untuk ini ya apa Oke, belajar tentang musik di Katolik gitu ya. oke. Baiklah, jadi selamat bertemu semua yang hadir dalam Zoom meeting ini. Saya diminta ya oleh Romo Suroto, MSc, dan sering kontak dengan Kevin untuk membawakan apa yang sekarang ini musik gereja Katolik. Memang rasa-rasanya bicara tentang musik gereja Katolik itu luas sekali ya. Tapi baiklah dalam waktu yang singkat kita boleh memperoleh sesuatu sehingga saya toh suka memberi judul pertemuan kita, Zoom meeting kita pada saat ini adalah musik gereja Katolik, bagaimana kekayaannya dan bagaimana sebenarnya gaya dari musik gereja Katolik kita. Baik. Nah, kekayaan musik gereja Katolik itulah kalau jadi semuanya berdasar pada konstitusi liturgi Sacrosanctum Concilium SC. Sama Kevin saya sudah berikan juga PDF lengkap dari dokumen konstitusi liturgi Sacrosanctum Concilium. Dan khususnya di bab ke-6 kita bicara tentang musika sacra, musik suci. Dan sebagai kekayaan musik yang dipaparkan dalam Sacrosanctum itu bab 6, di situ ada nyanyian Gregorian kita mengenal. Kalau mau memperdalam silahkan baca dalam nomor 116. Juga ada nyanyian polifoni juga di 116, lalu pipe organ atau orgel ya di 120, lalu nyanyian rohani umat. Nah, di situ diterjemahkan rohani padahal sebenarnya lebih ke arah liturgi. Ya sudah, nyanyian rohani, nyanyian liturgi umat. Bagi kita sih nyanyian liturgi berbeda dengan nyanyian rohani, cuma saya tidak mengubah dari dokumen itu. Jadi Sacrosanctum Concilium nomor 118. Dan kemudian bicara juga alat musik tradisional, itulah 120. Sama Kevin, saudara Kevin saya sudah bagikan. Jadi yang sekarang kita akan mulai dasar dari musik liturgi, nyanyian liturgi dalam gereja Katolik itulah Sacrosanctum nomor 112. Kita harus ingat itu karena di dalam nomor 112 ini, nomor pertama dalam bab ke-6, itu bicara tentang martabat musik liturgi kita. Apa isinya kita akan coba lihat ya bersama. Tradisi musik gereja semesta, jadi gereja semesta bukan main, jadi seluruh dunia, merupakan kekayaan yang tak terperikan nilainya, lebih gemilang dari ungkapan-ungkapan seni lainnya. Ungkapan seni lainnya mana? Ada seni lukis, seni patung, dan sebagainya. Dan dikatakan di sini bahwa musik menjadi kekayaan yang tak terperikan, tidak bisa dinilai. Ya. Begitu agung, begitu tinggi, dikatakan lebih gemilang dari ungkapan-ungkapan seni lainnya. Ya tentu semoga seni patung, seni lukis tidak iri hati, ya. Semoga tidak iri hati karena dikatakan demikian. Tetapi mengapa demikian? Mengapa lebih gemilang? Karena dikatakan di sini terutama karena nyanyian suci yang terikat pada kata-kata, pada syair nyanyian merupakan bagian liturgi meriah yang, nah ini saya memberi huruf besar, penting dan integral. Mengapa penting?
Karena liturgi kita, ya, itu kan liturgi kita satu kekuatan dalam diri kita, dalam konteks iman kita. Itu liturgi liturgia, ya, satu pelayanan kepada Tuhan, satu persembahan kepada Tuhan, sehingga musik dengan syair-syair yang suci, nyanyian dengan syair-syair suci, teks suci, memang begitu penting dan menjadi integral. Integral adalah kita tahu bersama itu menyatu di dalam liturgi. Tidak bisa dilepaskan antara musik, nyanyian, dan liturgi, peribadatan kita. Itu satu, karena itu disebut penting dan integral. Lanjut dari Sacrosanctum Concilium nomor 112, maka musik liturgi semakin suci bila semakin erat hubungannya dengan upacara ibadat. Ya, tentu ada musik, nyanyian liturgi itu yang ya mungkin kita nyanyi di rumah, ya kan, nyanyi di dalam keluarga. Tetapi di sini dikatakan semakin suci bila semakin erat hubungannya dengan liturgi, dengan upacara-upacara ibadat. Entah dengan mengungkapkan doa secara lebih mengena, karena itu isi dari syair, dari teks itu betul-betul memang harus menjadi satu doa. Dan inilah juga kekayaan, bahkan juga menjadi, kalau saya boleh pakai kata gaya, kita punya lagu-lagu di dalam gereja Katolik memang betul-betul satu doa, datang dari syair, melodi kemudian syair dulu yang penting, baru kemudian melodi. Jadi entah mengungkapkan doa-doa secara lebih mengena, entah dengan memupuk kesatuan hati, entah dengan memperkaya upacara suci dengan kemeriahan yang lebih semarak. Masih lanjut di dalam Sacrosanctum Concilium itu nomor 112 disebutkan bahwa tujuan musik liturgi kita adalah apa? Pertama, kemuliaan Allah. Jadi kalau kita hadir dalam perayaan Ekaristi, kita bermusik, kita bernyanyi, maka mestinya yang muncul di dalam pikiran kita, dalam hati kita adalah ini semua saya buat, kita buat untuk kemuliaan Allah. Dan yang kedua adalah pengudusan umat beriman. Sehingga kalau kita nyanyi, kita bermusik, kita mesti bermusik dengan baik. Supaya umat yang mendengar, kalau kita tampil sebagai satu kelompok kor kemana-mana di dalam gereja, dalam liturgi, kita mesti tampil dengan baik, karena ini demi pengudusan umat beriman. Nyanyian yang kita bawa, musik yang kita bawa, harusnya menggerakkan kita punya umat yang hadir, sehingga mereka betul-betul menyatu di dalam liturgi. Karena itu ya semoga tidak, ya istilahnya tidak false, ya tidak melenceng nadanya, nyanyi dengan bagus karena untuk kemuliaan Allah dan pengudusan umat beriman. Nah, saya tulis dengan huruf besar supaya semua bisa dapat baca langsung. Itulah kekayaan musik liturgi yang kiranya masih perlu kita gali dan kembangkan. Ya, saya tidak bicara banyak tentang nyanyian Gregorian. Mungkin kapan-kapan kita boleh buat khusus untuk nyanyian Gregorian. Kita tidak bicara banyak tentang, kalau saya kembali ke layar tadi, kita tidak bicara banyak tentang nyanyian polifoni. Kita tidak banyak bicara tentang musik dari organ, pipe organ. Kita tidak banyak bicara tentang nyanyian liturgi umat, alat musik tradisional. Ya. Mungkin itu semua kalau kapan-kapan mau, saya juga bersedia untuk ya kita bertemu lagi, terserah kalau saya akan dipanggil lagi dan sebagainya. Tetapi baiklah kita betul-betul menyadari, saya kembali ke yang tadi, bahwa kekayaan musik kita masih perlu kita gali dan kita kembangkan.
Musik liturgi yang benar perlu kita bawa. Jadi tadi bukan cuma gali dan kembangkan, tapi kita perlu bawa dalam perayaan Ekaristi. Mengapa? Supaya betul-betul menjadi bagian penting dan integral. Kalau tadi cuma dikatakan ditulis, tetapi kita harus praktekkan. Menjadi penting dan integral itu kemudian memang menjadi hidup. Bukan hanya tertulis dalam dokumen, tetapi betul-betul menjadi penting dan integral karena kita betul-betul hidupkan dalam ibadat, dalam perayaan Ekaristi kita. Nah, kalau begitu, bukan sembarang nyanyian dan musik yang seenaknya kita bawa dalam perayaan Ekaristi. Tidak bisa. Sebenarnya ada beberapa istilah. Ada nyanyian rohani, ada nyanyian liturgi, dan ada nyanyian musik gereja, nyanyian gereja. Kalau nyanyian gereja luas, ya, ada pasio kisah sengsara, itulah nyanyian gereja. Bahkan ada masuk juga dalam nyanyian liturgi karena kita bawa pada hari Jumat Agung dan juga pada Minggu Palem. Nah, musik gereja yang lain ada motet, ada begitu banyak, ada oratorio, itu juga musik gereja, ya. Kalau opera lebih kepada musik duniawi, ya, musik sekuler, opera. Kalau oratorio itulah cerita-cerita kitab suci yang dinyanyikan menjadi satu musikal, musik drama musikal yang kita sebut sebagai oratorio. Itulah musik gereja. Kalau musik rohani ya kita tahu nyanyian-nyanyian rohani entah dikasetkan, di-CD-kan atau tidak, tetapi kita tahu bahwa itulah nyanyian rohani. Nah, nyanyian liturgi inilah yang betul-betul harus ada di dalam liturgi kita. Saya senang bahwa saya diajak untuk pertemuan Zoom meeting ini karena memang di Kuskupan Manado kami sungguh agak panas ya bicara tentang nyanyian rohani dan juga nyanyian liturgi. Nah, bagaimana itu musika sakra justru saya diminta pegang musika sakra supaya memang yang mau dihidupkan adalah musik liturgi. Karena ya kadang-kadang ada juga kelompok kor di Kuskupan yang bawa nyanyian rohani di dalam perayaan Ekaristi. Dan karena itu musika sakra sudah lama hadir musika sakra dari Pater Gerrit Jansen MSc. Beliau masih di Belanda, masih hidup umur 93 tahun dan sekarang sudah 3 tahun lebih, hampir 4 tahun saya memegang musika sakra dari dulu terlibat dalam musik liturgi. Saya studi khusus untuk musik liturgi, tetapi untuk musika sakra saya baru pegang ini menjelang 4 tahun karena Bapak Uskup sangat getol untuk memikirkan bagaimana musik di dalam nyanyian, musik di dalam perayaan liturgi kita. Jadi kembali ke poin tadi, bukan sembarang nyanyian dan musik yang seenaknya kita bawa dalam perayaan Ekaristi. Kalau begitu, mau musik yang bagaimana? Itu penting. Kalau bukan hanya dikatakan bukan sembarang, lalu musik yang bagaimana? Pertama, kita harus lihat dulu syair nyanyian. Syair nyanyian adalah suatu doa, ya. Jadi kita coba lihat ini satu doa syair nyanyian atau bukan. Kita coba lihat. Lalu isinya harus bisa dipertanggungjawabkan dari segi kitab suci, dari segi teologi Katolik ya, dan dari liturgi. Ya, dari segi kitab suci sebenarnya bagus kalau satu saat kita bahas tentang nyanyian Gregorian. Karena sebenarnya ada satu istilah yang bagus selain ada nyanyian liturgi, nyanyian gereja, nyanyian rohani, ada sebenarnya satu istilah musika sakra, itulah musik nyanyian suci.
nyanyian suci. Memang ada yang mengatakan semua nyanyian suci. Karena apa? Karena nyanyian itu ya menjadi intuisi yang diciptakan oleh seseorang dan dia pasti dapat berkat dari Tuhan sehingga dia menciptakan satu lagu, satu nyanyian, satu musik dan itulah suci karena berasal dari Tuhan. Tetapi ada toh dan saya lebih senang ke yang berikut ini nyanyian suci karena syairnya adalah semuanya dari kitab suci, tidak diubah 1,1 titik pun. Dan itulah nyanyian Gregorian. Karena nyanyian Gregorian berasal dari syairnya itu dari kitab suci. Lalu kemudian isinya syair harus dipertanggungjawabkan dari segi teologi. Misalnya, kalau saya contohkan saja dalam bahasa Indonesia ya, kalau kita bertemu, ada misalnya di sini, kita ini dalam bulan Oktober ya, kita menyembah Maria. Marilah kita menyembah Maria. Nah, itu harus ditolak. Lagu itu harus ditolak karena tidak sesuai dengan teologi Katolik. Kita tidak menyembah Maria, kita menghormati Maria. Jadi kalau lagu itu pakai marilah kita menghormati Maria, itu bisa kita terima. Tetapi menyembah Maria itu tidak. Itu salah satu contoh bahwa isinya harus dipertanggungjawabkan dari segi teologi. Dan juga harus dipertanggungjawabkan dari sisi liturgi. Dalam arti ini, ada lagu-lagu yang khusus untuk nyanyian pembuka. Maka kita pakailah itu di dalam sebagai nyanyian pembuka. Jangan diputar-putar balikkan bagaimana rupa, sehingga akhirnya dalam liturgi boleh jadi kacau. Ada lagu yang memang khusus untuk persembahan. Ada lagu yang sudah khusus untuk komuni. Ada juga untuk manda syukur sesudah komuni. Ada lagu yang disiapkan misalnya untuk Paskah, untuk Natal, jadi sesuai dengan liturgi. Lalu kemudian ada tambahan juga dengan bahasa yang baik, yang benar, dan tentunya juga indah. Ya. Dan kemudian ya nyanyian itu menyatu dengan liturgi. Ya. Mesti menyatu. Perayaan Ekaristi kita sungguh-sungguh kudus, karena itu di sini perlu apa yang saya suka katakan adalah tema. Nyanyian-nyanyian dipilih harus sesuai dengan tema perayaan Ekaristi. Kalau saya ajak untuk lihat Gregorian sedikit saja. Di Gregorian saya contohkan ya, kita punya 4 masa Advent. Advent pertama, Advent kedua, Advent ketiga, Advent keempat. Nah, dalam nyanyian Gregorian, ada lagu yang khusus untuk Advent, Minggu Advent pertama. Ada lagu yang khusus untuk Minggu Advent kedua. Ada lagu yang khusus untuk ketiga, ada lagu yang khusus untuk keempat. Tetapi ya, saya tidak tahu kalau di Australia ada pakai Manda Bakti atau Puji Syukur atau pakai lagu lain, tapi izinkan saya untuk memberi contoh ya di sini pakai yang dari Puji Syukur atau Manda Bakti. Minggu Advent pertama, kadang-kadang kalau saya pernah bertugas ke paroki-paroki dulu, dinyanyikan hai angkatlah kepalamu, gapura nan megah, dan seterusnya. Minggu pertama, hai angkatlah. Minggu kedua dipakai dari Manda Bakti, karena juga Manda Bakti Puji Syukur masih dipakai. Apa yang dinyanyikan pada minggu kedua? Angkatkanlah kepalamu. Sama lagunya. Yang satu pakai hai, yang satu tidak di Manda Bakti. Begitu kemudian di minggu ketiga, minggu keempat, akhirnya satu lagu yang sama boleh dikatakan dipakai untuk 4 minggu. Padahal dalam nyanyian Gregorian, yang pertama itulah Atelevavi.
Yang kedua, yang ketiga, yang keempat itu ada beda, ada populusion judulnya ya. Judul itu berasal dari dua kata pertama. Ada gaudete. Gaudete kan minggu ketiga Advent kita sebut minggu gaudete. Karena nyanyian atau antifon pembuka adalah gaudete in domino dan seterusnya. Minggu keempat Rorate Caeli. Jadi ada 4 judul, dalam arti ada 4 lagu. Sementara kita tidak, atau ya saya tidak tahu, sekali lagi saya tidak tahu di Aussie bagaimana, tapi di kuskupan ya bilanglah di Kuskupan Manado ada banyak juga kalau nyanyian masa biasa diangkat lagu Awalilah dan seterusnya. Minggu depan Awalilah, misa kedua atau misa ketiga Awalilah. Padahal ada lagu yang khusus untuk bilanglah minggu biasa kesekian, bilanglah kedua. Minggu biasa pertama kan tidak ada. Minggu biasa kedua, ada lagu yang khusus untuk minggu biasa ketiga, keempat, dan seterusnya. Tetapi kita ya, karena itu mungkin siapa tahu ada dari pembicaraan kita, Zoom meeting, ada yang tergerak hati untuk menjadi komponis-komponis juga untuk menciptakan lagu-lagu baru. Jadi menyatu dengan liturgi karena perayaan Ekaristi kita ini sungguh kudus ya. Saya senang dengan minta maaf ya Paus Benediktus yang mengembalikan doa syukur agung itu tidak ada dialog umat di situ. Dulu kan ada U dalam tanda kurung, umat bisa menjawab, tetapi Paus Benediktus mengembalikan itu dalam mulut sang imam. Saya sih imam, pastor, tetapi bukan itu yang saya mau ungkapkan bahwa semua sudah imam, tapi kekudusan dari Ekaristi itu sekarang ini betul-betul sudah dikembalikan ke porsi yang sebenarnya, tidak ada jawaban-jawaban umat di dalam perayaan Ekaristi kita sekarang. Nah, kalau dikatakan tadi perayaan Ekaristi itu sungguh kudus, maka memilih nyanyian harus sesuai dengan tema perayaan Ekaristi. Bukan sembarang pilih lagu. Nah, kalau begitu pertanyaan berikut, dari mana tema kita bisa dapat? Tema bisa kita dapat dari bacaan Injil, dari bacaan pertama dan kedua. Ini berurutan ya, saya buat berurutan, jangan dicampur-campur ya. Pertama dari bacaan Injil ya, tentu sang dirigen atau seksi liturgi atau siapapun ya dirigen kor dan sebagainya mesti baca Injil. Lalu di situ ya belajar ya, namanya kan kita belajar untuk menentukan tema apa dari bacaan Injil. Juga dibantu oleh bacaan pertama dan ya dalam tanda kurung kedua ya, bacaan kedua. Lalu kita coba lihat dulu antifon pembuka apa. Biasa dalam misale yang umat itu yang Romanum itu ada di situ. Jadi antifon pembuka, doa kolekta, dulu disebut doa pembuka, sekarang disebut doa kolekta, itu penting juga. Karena bukan sembarang disusun doa-doa kolekta dan semua doa dalam perayaan Ekaristi. Antifon komuni, doa sesudah komuni, semua itu bisa membantu untuk menentukan tema. Juga kata pengantar dalam misale, mungkin ada percikan hati ya di Aussie atau siapa yang pegang. Nah, di situ juga sudah ada kata pengantar di depan yang disalin dari misale Romanum. Nah, itu bisa membantu juga untuk menentukan tema. Lalu juga doa-doa umat yang tersedia, yang sudah dibuat khusus untuk setiap minggu, itu juga bisa membantu untuk menentukan tema. Biasanya dalam pertemuan di Manado, di Kuskupan Manado, untuk menentukan tema ini saya ada 1 hari kegiatan dari pagi sesudah misa pagi sampai sore ya, sehingga kalau kita mau bahas di sini ya mungkin terlalu panjang. Saya hanya mengatakan saja inti-intinya. Nah, lalu kemudian kita tuh harus melihat
nyanyian pembuka itu bagaimana? Nyanyian persembahan itu bagaimana? Nyanyian komuni, Mada Syukur Sesudah Komuni, nyanyian penutup itu bagaimana sebenarnya yang bagus ya? Syarat-syarat untuk menjadi kriteria untuk menjadi nyanyian pembuka, persembahan, komuni, Mada Syukur Sesudah Komuni, penutup. Ya, itu bagusnya yang bagaimana? Syukurlah kita sudah dibantu dalam puji syukur, Mada Bakti. Saya tidak tahu, pasti di Aussie juga ada banyak gereja dengan punya buku-buku keuskupan-keuskupan mungkin sudah membagi ya, itu berarti kita sudah terbantu untuk itu. Lalu ada ordinarium, ada Kyrie, Gloria, Credo, lalu Sanctus Benedictus dan Agnus Dei atau Tuhan kasihanilah, lalu kemuliaan, aku percaya, kudus, lalu anak domba Allah. Nah, ini semua agak panjang untuk mau dibahas di sini, tetapi saya sengaja paparkan seperti ini. Siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan, lalu kemudian dari situ kita boleh kapan-kapan, kalau diundang juga, untuk membuat juga Zoom meeting seperti ini. Karena saya lihat ada 39 partisipan, ya. Saya rasa sangat bagus ya untuk sebagai awal, di mana kita boleh memperdalam nyanyian pembuka, persembahan komuni, dan semuanya itu. Ya, saya sudah bicara dengan Kevin, sebenarnya saya punya waktu setengah jam, dan saya kira cukup bagi saya sebagai satu introduksi tentang kekayaan gereja kita, bahwa kalau saya mau memberi kesimpulan, kekayaan gereja kita ada banyak ya. Pertama, nyanyian Gregorian, lalu kemudian nyanyian polifoni, lalu kemudian musik pipe organ, ada nyanyian-nyanyian di setiap keuskupan yang disebut nyanyian liturgi, ada juga kita punya alat-alat musik ya. Lalu kemudian yang harus ada di dalam dan menjadi kekuatan kita adalah syair dari lagu-lagu itu, mestilah syair-syair yang sesuai dengan teologi Katolik, sesuai dengan kitab suci tentunya, dan karena ditempatkan dalam liturgi, harus sesuai dengan liturgi. Dan kemudian ditambah lagi, harus sesuai dengan ya saat pembuka, saat persembahan komuni, mana syukur, penutup, dan sebagainya. Lalu ordinarium, kita punya Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei, itu semua memperkaya sebenarnya kita semua sebagai yang hadir di dalam perayaan Ekaristi gereja kita. Saya kira demikian, lalu kemudian kalau mau singgung tentang gayanya, itu jelas ya, kalau nyanyian Gregorian dan semua lagu-lagu kita sebenarnya itu berasal dari Gregorian, ya, dia punya semangat ya. Memang kata orang Gregorian bikin mengantuk ya. Tetapi kalau saya boleh sharing pengalaman saya studi di Roma, justru di Eropa ada banyak masyab-masyab, ada banyak aliran-aliran yang hidup, yang menggali kembali nyanyian Gregorian, dan bahkan mereka ya bukan ya bentrok satu sama lain, tapi bentrok dalam arti positif, karena mereka mau menggali bagaimana mau menyanyikan satu ya, kalau Anda tahu tentang clevis atau punctum, bagaimana menyanyikan dua not ini. Nah, itu bisa ya bermacam-macam pandangan tentang itu, dan itu berarti kan Gregorian mulai hidup lagi di benua Eropa. Dan untuk di Keuskupan Manado saya ada satu kelompok Firi Gregoriani, cuma laki-laki semua, Firi Gregoriani, yang memperkenalkan nyanyian Gregorian di paroki-paroki di Keuskupan. Menyesal karena pandemi sehingga agak terbatas gerak kami. Lalu kemudian tentu kita mesti tahu juga bahwa tidak semua orang suka dengan yang Gregorian, ya kan? Kita harus relatif ya
terbuka kepada semua kelompok, tetapi intinya adalah Ekaristi itu adalah kudus. Sehingga mestinya kita bertanya dulu, lagu yang ini, corak musik begini, itukah cocok, layak, pantas untuk dibawa di dalam satu Ekaristi yang agung, Ekaristi yang kudus. Gaya musik kita adalah tergantung dari kekuatan syair. Karena kalau kita bandingkan dengan lagu-lagu pop, ya, dan buku lagu-lagu dalam nyanyian puji syukur, Mada Bakti, saya minta maaf juga saya tidak bisa memberi contoh dengan lagu-lagu atau nyanyian dalam bahasa Inggris mungkin di kuskupan di Australia. Saya cuma bisa memberi contoh sekarang yang ada di Mada Bakti, puji syukur. Misalnya, walilah kurbanmu pada Tuhan. Nah, itu kan perlu satu nafas yang panjang. Nah, inilah satu gaya juga musik di gereja Katolik. Bukan pendek-pendek, ya. Biasanya lagu-lagu, minta maaf, lagu-lagu rohani, itu lagu-lagu yang pendek, dengan nafas-nafas yang pendek, bukan yang panjang seperti itu. Ini salah satu gaya saja, ya. Kita boleh kembali dari nyanyian pembuka, kita bisa temukan gaya, ya. Satu tema khusus, satu kriteria khusus, ya. Satu tampilan khusus. Jadi sebenarnya mau bicara musik tidak bisa selesai hanya dalam setengah jam atau 1 jam ini. Demikian pengantar saya, kalau boleh saya katakan pengantar, karena masih banyak yang bagus untuk digali kembali dari kekayaan dari musik liturgi gereja Katolik kita. Untuk Kevin dan semua, sekian untuk saat ini dan terima kasih. Kalau ada tanggapan, pertanyaan, silakan. Saya kembalikan kepada Kevin. Oke, terima kasih Romo Heri udah menjelaskan dengan sangat baik ya, sangat informatif. Kita belajar banyak tentang musik, gaya musik Katolik ya. Dan ini ada beberapa pertanyaan sih Romo dari kolom chat juga. Ini udah ada beberapa pertanyaan. Ini saya bacakan aja kali ya, satu-satu. Ini pertanyaan pertama Romo. Kalau misalnya nyanyian sesuai tema, apakah boleh dinyanyikan di pembuka atau penutup atau di Mada Syukur? Jadi di mana sebaiknya nyanyian itu dinyanyikan kalau mau sesuai misa, tema misa? Mungkin bisa dijawab dulu yang itu, Romo. Ya, baik. Yang ada di chatting ya, kebetulan saya baca juga, tapi nanti saya baru baca, tapi Kevin yang bacakan ulang ya. Jadi tema, jadi satu perayaan Ekaristi itu harus ada tema loh. Dan sang romo paroki atau ya di Manado disebut pastor ya. Pastor paroki itu ya tentu dia harus tahu, harus menentukan tema karena beliau juga harus menyiapkan khotbah, homili. Dan homili itu harus sesuai dengan tema dan bukan cuma homili, tetapi semua nyanyian. Pertama, nyanyian pembuka, lalu kemudian nyanyian Mada Syukur sesudah komuni, lalu kemudian nyanyian penutup, ketiga-tiganya harus sesuai dengan tema perayaan Ekaristi. Saya lompat nyanyian persembahan. Mengapa? Karena nyanyian persembahan lebih umum. Umum dalam arti ya memang isinya bahwa mempersembahkan ya, mempersembahkan roti dan anggur, kita membawa persembahan. Sehingga lebih mengena kepada persembahan, bukan kepada tema khusus dalam satu perayaan Ekaristi itu. Nyanyian komuni. Nah, ada beda ya nyanyian komuni dan nyanyian Mada Syukur sesudah komuni. Kadang-kadang ya di sini di Manado sini ya orang sembarang saja menempatkan nyanyian komuni lalu nyanyian Mada Syukur sesudah komuni. Bukan salah dari para dirigen sih, saya tidak mau mengatakan mereka salah.
karena nyanyian komuni dalam buku-buku kita sebenarnya agak kurang. Umumnya, ya sebenarnya yang dimaksud dengan nyanyian komuni itulah biasa dinyanyi, marilah ya Yesusku tadada, atau aku rindu akan Tuhan. Jadi sebenarnya nyanyian komuni itulah nyanyian yang mengantar orang di dalam perarakan, tetapi dalam buku-buku kita saya rasa masih sangat kurang. Lalu ada nyanyian Mada Syukur sesudah komuni. Nah, saya sama sekali juga seperti tadi saya katakan, tidak mau menyalahkan para dirigen di gereja-gereja paroki, karena sudah mencampur aduk mana nyanyian komuni, mana nyanyian Mada Syukur sesudah komuni. Karena ya seolah-olah juga, ya itulah menyesal juga. Seolah-olah pada waktu komuni kita harus nyanyi terus, nyanyi terus, nyanyi terus. Itu juga salah, perlu ada waktu hening. Dan itu sebenarnya organis, baguslah dia memainkan musik-musik yang cocok untuk pada waktu umat menyambut tubuh Kristus. Jadi kalau kembali menjawab tadi, jadi pada nyanyian pembuka, Mada Syukur sesudah komuni dan nyanyian penutup, hendaknya ketiga lagu itu, nyanyian itu cocok dengan tema. Tentang lagu penutup, sebenarnya tidak ada nyanyian penutup. Sebenarnya tidak ada. Atau boleh saya katakan seharusnya tidak ada. Dalam Graduale Romanum tidak ada nyanyian penutup. Karena apa? Imam memberkati lalu kemudian dalam bahasa Latin, ite missa est. Lalu umat menjawab, Deo gratia. Selesai. Sesudah berkat penutup, imam menyanyikan, atau diakon menyanyikan nyanyian itu, pergilah lalu kemudian syukur kepada Allah. Nah, itu selesai. Tidak ada lagi nyanyian penutup. Tetapi mengapa saya katakan perlu nyanyian penutup? Ya, entah ya, kalau di Aussie mungkin ada organis yang handal ya, dengan pipe organ. Kalau di Manado atau di Indonesia, paling di Katedral Jakarta atau di mana yang punya pipe organ. Yang ada di gereja-gereja sekarang menyesal kebanyakan juga keyboard ya. Ada syukur kalau ada elektron yang bagus. Nah, maka pemain organis dia boleh main. Nah, itu suasana juga jadi lebih bagus. Karena itu saya rasa perlu ada nyanyian penutup untuk gereja-gereja atau paroki-paroki yang ya terpaksa harus menyanyi nyanyian penutup, karena itu juga secara pastoral bagus ya. Jangan imam baru mau berlutut, umat sudah keluar semua menghilang ya. Saya kira sudah menjawab ya, Kevin. Iya, itu sudah cukup menjawab sih kayaknya Romo. Ini juga ada pertanyaan tambahan ya, ini mungkin ada beberapa yang bisa digabung nih. Kayak misalnya, apakah lagu-lagu pop, rohani pop itu yang di luar puji syukur atau Mada Syukur, atau lagu-lagu rohani modern dari misalnya Hillsong atau grup Kristen lain itu boleh nggak sih Romo kita nyanyikan gitu? Pertama, kalau sudah dikatakan lagu pop ya jangan dong, ya kan? Namanya saja sudah dinyatakan lagu pop. Ya kan, walaupun itu pop rohani. Nah, saya tuh misalnya lagu Hillsong, itu ada banyak sekali ya. Banyak sekali lagu Hillsong di situ. Saya kira dari mungkin ratusan lagu Hillsong, siapa tahu ada satu dua yang mungkin bisa masuk sebagai kategori Katolik untuk nyanyian liturgi. Saya tidak mau menjawab ini bisa, itu bisa, yang sana bisa, ini tidak bisa. Lebih baik ikut kriteria yang tadi dikatakan ya. Kriteria yang tadi dikatakan bahwa yang mana? Oh, kok tidak jalan? Kok dia miring? Ini. Nah, kriterianya, yang sebelumnya ya. Nah, isinya dipertanggungjawabkan dari segi kitab suci. Kalau lagu pop kan, walaupun pop rohani, kadang-kadang ya bahasanya ringan sekali. Ya.
Saya tidak tahu yang lagu pop rohani yang bahasa Inggris ya. Tapi yang dalam bahasa Indonesia itu ya, banyak juga yang ringan-ringan ya, dan seperti tadi sepenggal nafas dan sebagainya. Saya tahu minta mau kembalikan kepada Anda semua sebagai kelompok kor, lalu penyanyi dalam kor, sebagai umat juga, untuk coba lihat ya, lihat secara bersama, mungkin dengan pastor paroki untuk bisa menentukan secara pastoral lagu ini jangan dipakai. Lagu itu mungkin boleh dipakai tapi sebagai lagu penutup misalnya. Sebab janganlah menjadi nyanyian di dalam perayaan Ekaristi. Di awal nyanyian pembuka, apalagi nyanyian komuni. Nyanyian komuni itu adalah justru mengantar orang yang menyambut tubuh Kristus. Kita menyambut tubuh Kristus loh, bukan roti. Ya. Kita menyambut yang dikonsekrir, kita menyambut Tuhan Yesus betul di situ. Karena itu, janganlah menyanyikan lagu pop rohani di situ. Di mana syukur, sebenarnya kalau bicara yang pastor paroki mungkin di mana syukur juga tidak bisa, tapi mungkin sesudah sesudah doa pembuka ada pengumuman paroki misalnya. Nah, di situ boleh disisip satu kalau ada satu kelompok kor mau menyanyi ya. Karena itu boleh dibilang ya walaupun masih dalam perayaan Ekaristi, kalau ya secara relatif lah ya, kita mau, sebab kadang-kadang sayang juga kalau semua kelompok mau ditolak lagu ini ditolak, lagu sana ditolak. Karena itu bijaksanalah lihat dari segi isinya kitab suci, teologinya, dan liturginya. Lalu dengan bahasa yang baik, tapi ingat bahasa doa ya, karena nyanyian liturgi adalah suatu doa. Sementara nyanyian pop rohani itu bukan satu doa. Saya rasa lebih kepada mau mengangkat perasaan orang. Ya. Nah, kita di Katolik bukan untuk mengangkat perasaan, tidak. Kita mau mengangkat jiwa kita, kehidupan kita, bukan hanya perasaan kita. Jadi mungkin Anda ingin saya mengatakan ya atau tidak, tapi saya tidak mau katakan itu dalam arti ada begitu banyak lagu. Dari Hillsong ada begitu banyak lagu. Dari Don Moon juga ada begitu banyak lagu yang ya. Jadi tolong diperiksa satu persatu dalam satu kelompok kecil sambil belajar bersama. Saya kira itu lebih positif. Begitu, Kevin. Oke, terima kasih Romo buat jawabannya. Ini pertanyaan kita juga yang tentang apa sebaiknya lagu Maria dinyanyikan, ini mungkin mirip sama ini ya tadi tema misa ya, apa tadi Romo sudah jawab juga ya. Jadi mungkin saya boleh tambahkan mungkin Kevin pada lagu Maria, nah menyesal ya tetap biar pada bulan Maria ya, kita kan dalam satu Ekaristi itu bukan untuk Maria ya. Ekaristi itu adalah satu Paskah, misteri Paskah. Setiap hari, dalam pokoknya setiap Ekaristi, entah setiap hari, setiap minggu, itu adalah misteri Paskah. Jadi bukan hanya pada waktu Paskah kita rayakan misteri Paskah. Jadi yang penting adalah misteri Paskah itu. Allah yang menjadi manusia yang sekarang mengorbankan diri untuk kita semua. Jadi bukan Maria yang penting di situ. Sebagai lagu penutup itu bisa untuk nyanyian lagu Maria. Sebagai lagu penutup bisa. Oke, Kevin. Oke, terima kasih Romo. Ini ada pertanyaan tentang Mazmur nih Romo. Apa ayat Mazmur kalau misalnya ketika dibawakan bisa nggak dikurangin? Misalnya kalau ditulisnya 4 ayat tapi kita nyanyikannya cuma 2 gitu. Ya, pernah ini ada diskusi di grup, salah satu grup yang saya ikuti tentang satu Romo yang ya bukan umatnya, bukan kornya, tapi Romonya yang minta untuk dipotong saja. Ada pro kontra dalam hal itu. Saya mau mengatakan saja begini. Mazmur itulah juga bacaan kitab suci. Sehingga seyogyanya tidak bisa dipotong-potong.
Kalau ada 4 ayat, maka ya dinyanyikan atau dibawakan seluruhnya. Karena ya Mazmur juga itu kan dalam arti tertentu ada banyak ayat kan kalau dalam kitab suci. Justru sekarang hanya dipakai 4. Jadi sekarang kita mau potong lagi, logikanya apakah bacaan Injil yang juga adalah bacaan kitab suci kita boleh potong-potong juga, ya? Saya kira tidak bisa. Jadi apakah ayat Mazmur bisa dikurangi? Tidak, tidak bisa. Kalau toh jadi hal ini kalau terlalu panjang ya sudah, dan mungkin situasi yang sangat khusus ya, saya tidak tahu mau beri contoh apa situasi khusus, maka bicarakan dengan romonya. Tapi semoga romonya tahu juga bahwa pada dasarnya Mazmur itu dibacakan atau dinyanyikan semuanya. Oke, makasih Romo buat jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi yang mengenai alat musik, Romo. Apakah di setiap misa boleh menggunakan alat musik lain selain piano atau orgel gitu? Oke, pertama, Konsili Vatikan Dokumentade menghargai semua alat musik, menghargai semua. Pertanyaan adalah apakah semua itu boleh masuk ke dalam gereja. Nah, di dalam PUMR itulah pedoman umum PUMR Missale Romanum, ya, ada Missale Romanum, ada pedoman umumnya ya. Saya punya bukunya di sini. Saya kira juga mestinya para romo atau siapa di sana ada juga, dalam bahasa Inggris pasti juga ada, karena itu umum ya dari kongregasi ibadat. Kalau itu tergantung dari keuskupan masing-masing. Kalau keuskupan masing-masing menerima, misalnya gitar, ya. Kalau keuskupan menerima gitar untuk dipakai dalam liturgi, maka boleh. Jadi saya tidak bisa menjawab ini boleh, ini tidak, ini boleh, ini tidak, karena dalam rumusan di dalam PUMR itu pedoman umum Missale Romanum dikatakan kalau uskup setempat ya mengizinkan maka boleh. Jadi sebenarnya pertanyaan ini mesti ditanya juga kepada uskup setempat. Tetapi saya mau mengatakan demikian. Tambur misalnya itu bisa dibawa, itu kan alat musik tradisional, bisa dibawa ke dalam perayaan Ekaristi. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara mainkan tambur itu mestinya ya. Bagaimana? Jadi kalau biasa atau misalnya gitar, bolehkah dipakai dalam liturgi perayaan Ekaristi? Sebenarnya untuk saya katakan boleh. Tetapi pertanyaan adalah bagaimana dia membunyikan gitar itu. Jadi kalau biasa gitar itu dipakai di bar-bar ya, lalu jadi cuma jreng 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 jreng, lalu cara itu dibawa ke gereja, maka tidak. Nah, kalau dia mainkan dengan klasik dan sebagainya, petikan-petikan, maka itu oke. Jadi karena itu pertama harus tanya dulu kepada ya mungkin pastor paroki atau siapa yang ya untuk uskup-uskupan setempat, mungkin ada satu lembaga musik di situ, apakah alat ini oke bisa ya kan? Masalahnya supaya tidak menimbulkan syakwa sangka di antara umat yang lain, ya kan? Seperti itu. Jangan nanti umat datang ke gereja untuk mendapatkan berkat, tetapi setelah dia tidak setuju ada alat musik yang dibawa, maka dia pulang dengan hilang berkat. Padahal dia mau datang untuk mendapatkan berkat. Yang kedua adalah gaya cara membawakan alat musik itu, memainkan alat musik itu di dalam gereja pasti tidak sama dengan yang di luar gereja. Begitu, Kevin. Oke. Ini ada pertanyaan lagi si Romo tentang lagu Bapa Kami. Ini mungkin terlalu teknis ini ya, cukup teknis ya. Jadi ini bagaimana yang benar menyanyi lagu Bapa Kami, Putut di bagiannya bersalah kepada kami, ini mungkin bisa lihat
teks ininya ya. Kalau ini ada teks nada dari bagian kaminya nih yang ditanyakan di sini. Ini mungkin bisa dikonsultasikan ke ini aja ya. Mungkin lebih tepatnya kalau dikonsultasikan. Iya, saya juga tidak menguasai dan tidak mau menguasai. Minta maaf ya, Bapak kami yang lain. Ya. Pertama, kalau izinkan saya menerangkan dulu tentang nyanyian Bapak kami. Ya, dalam misal bukan buku TPE Tata Perayaan Ekaristi yang baru kita, justru hanya ada satu Bapak kami di situ. Dan itulah Bapak kami bahasa Latin. Sementara di TPE yang lama, TPE 2005, itulah Bapak kami biasa. Lalu ada Bapak kami Roseneng, ya, dan seterusnya Bapak kami juga yang sekarang ini di dalam TPE baru ada juga di situ. Kalau boleh Kevin, yang Putut punya yang bagaimana ya? Saya kadang-kadang nyanyi tapi yang Putut punya Yang ini ya kayaknya Romo yang gimana? Ada yang Bapa bisa nyanyi? kami yang ada di Oh, di surga, surga. dimuliakanlah namamu. Seperti itu kayaknya ya. Oke. Oh, mungkin yang ini saya akan jawab nanti saja berikut atau mungkin secara kalau saya mesti punya teksnya ya untuk bisa. Tapi saya mau tambahkan tentang nyanyian Bapa kami. Itu Bapa kami itu doa Bapa kami khusus ya. Itu tidak boleh kita kacau-kacaukan. Memang kita punya Bapa kami versi liturgi. Itu mesti ingat. Bapa kami versi kitab suci yang apa roti kami sehari-hari dan sebagainya. Lalu ini ada Bapa kami yang liturgi, yang resmi liturgi. Nah, pertama Bapa kami itu adalah doa Yesus ya, doa yang sungguh agung. Sehingga nyanyian doa Bapa kami itu juga ya kalau saya tidak mau ubah-ubah. Ya minta maaf ini direkam tapi tidak masalah. Saya pernah bertanya kepada Romo Sutanto, kebetulan kami sama-sama di komisi liturgi, sama-sama di situ. Saya bertanya, Romo, memang ya semoga Romo cepat sembuh ya, karena sekarang ini sedang sakit, lalu akan tinggal di Girisonta. Saya tanya, Romo bagaimana ya? Bapak kami kok banyak sekali di Jakarta ya. Dan biasanya kalau di Jakarta, di Katedral Jakarta atau di Keuskupan Agung itu pusat ibu kota sudah dipakai, maka pasti akan tersebar juga ke seluruh Indonesia, bahkan sampai juga ke Australia. Saya tanya mengapa ini bisa. Lalu beliau mengatakan, Hari saya tidak punya gigi, ya mungkin kita bisa gambarkan ya, bisa mengerti bagaimana soal saya tidak punya gigi ya. Ya itu doa nyanyian doa ya. Saya sebut nyanyian doa Bapa kami. Ada doa Bapa kami dan nyanyian doa Bapa kami. Karena di situ juga perlu melodi. Saya mau tunjukkan satu hal seperti ini ya. Saya tidak tahu Bapak kami siapa ini ya. Datanglah kerajaanmu. Saya ulang. Datanglah kerajaanmu. Nah, itu yang minta maaf. Yang datang adalah kera. Karena datanglah kerajaanmu. Kan syairnya sama. Kita hanya kemudian mungkin setiap orang boleh membuat nyanyian yang baru. Mungkin saya tidak mengatakan ya, kalau saya tidak izinkan kalau saya ya. Saya tidak mau. Karena itu saya tidak mau menguasai lagu-lagu yang lain selain yang ada yang resmi. Seperti tadi, datanglah kera, itu salah. Salah penempatan melodi. Kalau dia buat datanglah kerajaan, nah itu lebih bagus. Karena datanglah kerajaanmu, bukanlah datanglah kerajaanmu.
Jadi model seperti itu. Nah ini yang ya Bapak Putut sudah almarhum, ya kita berdoa supaya dia bahagia di surga. Tapi saya terus terang kurang menguasai yang beliau punya, sehingga mungkin kapan-kapan. Kalau saya sih minta maaf, saya tidak saya nyanyikan yang resmi dari gereja. Kita punya juga ada banyak nyanyian Bapak kami yang minta maaf kita belum gali. Ya. Oke. Ini mungkin pertanyaan yang dari ini ya, Romo, yang tentang aspek teologi dalam pilihan lagu. Tadi kan Romo bilang kita harus melihat juga sisi mempertanggungjawabkan dari segi teologinya. Ini berarti apakah artinya pastor harus selalu turun tangan nih? Kalau misalnya kita lagu paduan suara nih, pastor harus lihat terus diperiksa satu-satu gitu. Oh, Romo ke mute. Masih ke mute, Romo? Oke, ya. Oke, ya. Nah itulah memang akhirnya memang kita harus menghubungi pastor paroki. Ya. Pertama soal tema, kan tema yang kita pilih, yang kita tentukan setelah kita pelajari harus sama dong dengan tema yang dari pastor paroki, ya kan? Supaya tema karena beliau yang utama yang akan khotbah homili, ya. Sehingga saya kira pertama kalau bicara tema mesti dengan pastor paroki. Yang kedua, dengan demikian maka akhirnya memang ya kita harus melibatkan pastor paroki. Dan minta maaf di Manado sini ada beberapa pastor paroki yang minta supaya lagu-lagu itu dikonsultasikan dengan beliau dulu. Ya sudah ada catatan, dikonsultasikan dengan beliau baru oke. Jadi bukan seenaknya dirigen menentukan, apalagi pada waktu perayaan Ekaristi sementara lalu beliau dirigen langsung pilih-pilih lagu di situ karena kurang lagu ini dan itu. Jadi ya memang benar Kevin dan semua ya kita harus konsultasikan dengan para imam konselebran. Ya. Oke, makasih Romo buat jawabannya. Apakah ada pertanyaan lagi dari ini yang menonton? Ini mungkin saya share lagi ya. Tadi sudah saya share di chat yang Sacrosanctum Concilium. Ini mungkin kalau buat tadi yang datangnya tidak jam 7 tepat itu tadi, mungkin saya bisa kasih lagi di kolom chat ini kalau mau baca-baca. Tadi sudah dikasih sama Romo Heri juga. Sambil nunggu kalau ada pertanyaan lagi. Itu barusan sudah saya taruh di chat kalau misalnya mau di-download. Oh ini Kevin sudah ada di sini tentang Bapak kami dari Putut. Oh ini yang tadi referensi buat itu Romo teks lagunya ya. Teks lagu Bapak kami versi Putut. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah. Atau yang bertanya mungkin boleh aktifkan ya, Kevin? Iya, silakan. Kalau misalnya mau ini juga boleh kok unmute gitu. Kalau misalnya mau tanya langsung ke Romo Heri. Ini sepertinya ada pertanyaan dari Teresa, tapi mungkin dia butuh waktu sebentar untuk pindah ruangan. Oke. Ini mungkin tadi ada Om Herman nih kayaknya tadi nanya lagi ya. Kalau pop rohaninya ini masih ngomongin pop rohani lagi ya Romo. Kalau misalnya nih pop rohaninya sejalan dengan kitab suci kata-katanya tuh gimana? Dan sebuah doa nih gimana? Oke, tadi saya cuma bicara tentang syair ya. Saya belum bicara tentang
melodi. Nah, dalam nyanyian liturgi Katolik ada syair dan ada melodi, seperti juga nyanyian lain. Saya beri contoh tentang yang tadi, doa Bapa Kami. Ya, itu salah, ya. Nah, memang bagaimana kalau pop rohaninya kata-katanya sejalan dengan kitab suci? Oke, apakah sejalan juga dengan dan sebuah doa? Tapi sejalan dengan doa Katolik atau tidak dulu? Itu kan juga saya mesti tanya. Kalau minta maaf ya Pak Herman ya, kalau pop rohaninya kata-katanya sejalan kitab suci, bagus. Dan itu sebuah doa, bagus. Tapi apakah itu satu doa Katolik atau satu doa minta maaf ya, bukan Katolik, teologi Katolik? Itu mesti. Seperti itu. Oke. Jadi memang harus dipertimbangkan juga dari segi Ya, itunya misalnya saya kasih contoh, pernah dibahas dalam salah satu grup tentang, mungkin Anda tahu, di tengah ombak dan apa ya? Ya, saya lupa. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupmu. Lagu Katolik itulah memang betul-betul tidak ada banyak variasi-variasi dalam hal ini, variasi ombak, variasi arus, variasi apapun. Kita biasanya langsung, ya, langsung memang dengan satu puisi doa, satu syair doa yang berbentuk puisi karena lagu, ya, sehingga memang menjadi kekuatan besar. Justru itu kekuatan dari musik gereja Katolik adalah syair yang betul-betul doa dan betul-betul berbobot. Ya. Bukan hanya sekedarnya saja, tapi betul-betul berbobot. Ya, saya mau contohkan lagu rohani, pop rohani ya. Atau kalau Pak, minta maaf ya, kalau Pak Herman mungkin bisa contohkan dalam bahasa Indonesia ya mungkin atau bahasa Inggris itu. Contohnya Romo untuk Ya. seperti apa ya, lagu apa ya? Ya seperti lagu-lagu siapa tuh yang terkenal, Maria Sandi itu menurut saya syairnya bagus seperti apa ya, saya blank nih. Kalau saya potong, ya. saya ingat seperti rusa rindu sungaimu, apa ya? Aku pun Jiwaku rindu Tuhan. Nah, ya. itu kan kata kitab suci juga, seperti rusa merindukan sungai. Tetapi coba melodinya. Seperti rusa rindu sungaimu, aku pun rindu Tuhan. Nah, itu pertama lagu Katolik seperti tadi saya ungkapkan itu memang kita kalau memberi, ya kalau minta maaf saya lari sedikit, kita mempersembahkan, kan kita tidak 10/10 ya. Mengapa tidak persepuluhan? Jangan bilang orang Katolik tidak memberi persepuluhan. Oi, orang Katolik memberi 100%, bukan persepuluhan. Ya, dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap tenagamu, semua dengan segenap. Segenap berarti utuh, ya kan? Nah, kalau ini menyanyi juga utuh. Sebenarnya kalau kita bahas polifoni yang memang Katolik punya, sebenarnya bisa kentara dari situ. Karena polifoni Katolik itulah ada sopran, ada alt, ada tenor, ada bass. Masing-masing sopran boleh jadi melodi sendiri, alt boleh jadi melodi sendiri, tenor, bass boleh jadi melodi sendiri. Sedangkan homofoni hanya ada melodi lalu akhirnya ada jalan. Homofoni juga 4 suara ya. Kalau tadi polifoni bisa juga 4 suara. Homofoni juga ada 4 suara, tetapi cuma satu melodi, di bawahnya alt, tenor, bass, itulah akord semua. Sedangkan polifoni Katolik tidak begitu.
Sehingga sebenarnya boleh dikatakan ada 4 lagu. Sopran boleh menyanyi sendiri, alt sendiri, tenor bisa jadi satu melodi sendiri, bass bisa melodi sendiri, karena tidak tergantung satu sama lain. Tetapi dalam ilmu harmoni, akhirnya memang menjadi satu akord yang kaya sekali. Nah itu polifoni. Jadi kalau kembali, seperti rusa rindu sungaimu. Rusa rindu sungai kan, bukan rindu sungai. Nah, seperti itu. Jadi mungkin kata-kata seperti rusa rindu sungaimu, mungkin kita akan bilang, oh boleh sambung, boleh sambung, jangan ambil nafas di situ. Tetapi melodi berkata lain, sehingga kalau toh saya mengatakan boleh, kalau ya Pak Herman dan semua, kalau saya katakan boleh ya, diterima karena sudah satu doa, tapi saya mau lihat dulu melodinya. Kalau tanya kepada saya, ya. Tapi kan tentu tidak setiap lagu kita mesti tanya-tanya kan. Kita coba di satu kelompok ya kan, boleh belajar di satu kelompok kor. Bagaimana ini berembuk bersama. Lalu kemudian siapa tahu ada juga, ya pasti adalah orang-orang yang tahu musik juga, ya mungkin ada Romo yang lain atau siapa, hubungi sama-sama dengan pastor paroki supaya lebih enak. Boleh begitu Pak Herman? Ya, terima kasih Romo. Ya. Oke, makasih Romo buat tanggapannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Kevin Sudaryanto. Mungkin bisa unmute langsung kalau misalnya mau, ini boleh kok ditanyakan langsung. Ini yang paling mendasari teologi Katolik dalam doa dan nyanyian dan yang bukan. Ini bagaimana Kevin? Iya. Maksud Kevin apa itu? Selamat malam Romo. Sebenarnya yang paling mendasar aja, menurut saya juga paham tadi maksudnya Romo bahwa kayak pemenggalan kata, pemenggalan syair dan silibel bisa kayak membuahkan arti yang berbeda gitu. Dan saya paham bahwa kayak dalamnya sebuah syair dan melodi itu dua-duanya adalah sebuah bahasa untuk bisa menjelaskan betapa sakralnya misa kita gitu. Terus tadi Romo canangkan itu, terus saya jadi merasa kayak oh iya benar juga ya gitu. Gara-gara lagu-lagu yang dipakai di misa itu nggak sembarangan, semua benar-benar harus sesuai dengan teologi kita. Nah, tapi saya akhirnya jadi berpikir bahwa kayak tadi Romo juga sempat menyampaikan bahwa kayak oh dari manapun lagunya tidak masalah gitu, asal didiskusikan dan harus sesuai dengan dasar teologi dan doa dan tata cara Katolik gitu. Nah, saya jadi berpikir kayak oh kira-kira apa yang mendasari agar saya bisa tahu bahwa kayak oh ini bisa masuk dan ini tidak gitu. Nah, karena kalau dari segi teknis oh mungkin lebih mendayu, oh mungkin stylistically lebih seperti ini gitu, lebih choiry dan berdasarkan Gregorian gitu. Tapi kira-kira saya merasa ini correct me if I'm wrong ya Romo, saya sotoy kayaknya. Tapi saya ngerasa bahwa lagu-lagu itu kan seperti doa yang dinyanyikan gitu kan. Nah, jadi kan dasar doanya itu harus berdasarkan teologi dan ajaran yang mendasari sebuah syair tersebut gitu. Nah, jadi kira-kira apa yang mendasar Romo? Kayak apa yang kira-kira paling gampang dilihatnya deh gitu. Misalkan oh ini cocok nih untuk Katolik, oh ini tidak gitu. Soalnya keduanya kan rata-rata juga diambil dari kitab suci yang sama gitu. Tapi menurut saya juga ini bisa melihat bahwa ya kok beda ya gitu. Kira-kira gitu Romo. Oke. Pertama-tama Kevin ya. Kevin dan semua, saya biasanya kalau ditanya saya tidak mau menjawab ya dan tidak ya. Jadi saya lebih suka mendengar sehingga saya pertama-tama tadi bilang boleh ya kan. Dalam arti boleh kan itu kan juga satu ciptaan yang bagus ya kan. Lagu-lagu yang di luar juga satu ciptaan. Orang kan tidak hanya mimpi lalu dibuat dalam 5 menit. Pasti dia buat juga dengan ya satu usaha, sehingga kita harus menghargai siapapun, lagu apapun. Nah, baru kemudian dalam tanda kutip kita masuk dalam tanda kutip ke laboratorium, kita bedah-bedah, kita lihat bagaimana rupa. Memang tidak gampang Kevin untuk langsung menentukan mana yang bisa, mana yang tidak, karena ya
ya kasarnya lah ya harus belajar teologi Katolik ya toh, kasarnya ya. Tapi mungkin Kevin dan semua bilang, mana ada waktu untuk mau belajar teologi Katolik, ya kan? Kalau mau lihat melodinya begini begitu mendayu-dayu kah atau musinya bagaimana, maka ya harus belajar di ilmu harmoni. Tapi ya mungkin semua mengatakan, aduh tidak ada waktu untuk belajar ilmu harmoni, ya kan? Sebenarnya saya tidak bisa menjawab yang simple untuk Kevin dalam arti hanya lihat model seperti ini kita sudah tahu bahwa ini tidak. Hanya lihat model seperti ini tidak kita tahu bahwa ini boleh. Tidak sesimpel itu memang Kevin karena yang mencipta lagu juga tidak sesederhana itu. Jadi memang agak kompleks lah dan kita semua mesti tahu bahwa penciptaan satu lagu juga kompleks dan ini bukan cuma soal apa ya, bukan cuma soal kata-kata, melodi yang mendayu-dayu dan sebagainya, bukan menjadi satu kriteria yang jelas. Tapi saya mau mengatakan bahwa apa ya, yang satu lagu yang betul-betul bercirikan khas-khas Katolik itu bukan ya doa ya, doanya tidak boleh bertele-tele ya Kevin ya, syairnya tidak boleh bertele-tele, syairnya harus jelas. Kalau ada 4 baris menjadi satu bait, maka itu harus jelas tujuannya apa di situ ya. Jadi kalau saya berdasarkan pengalaman ya Kevin ya, itu bukan satu syair yang bait pertama hanya bicara tentang bunga-bunga ya, syair yang buat variasi-variasi saja lalu intinya Tuhan tolong saya, tidak ya, tetapi memang betul-betul mengangkat kita punya iman Katolik. Saya coba kasih contoh ya di sini ya, misalnya dari salah satu lagu ya, jika ada cinta kasih hadirlah Tuhan, mungkin Anda sudah tahu. Lalu saya coba baca, cinta Kristus menyatukan kita semua. Dalam Dia bersorak dan bersukalah. Bertakwalah, sayangilah Tuhan yang hidup. Mari kita saling mengasihi sebulat hati. Itu kan langsung apa ya? Langsung tajam, langsung kena ke kehidupan kita ya. Langsung kena juga dia punya isi dalam liturgi kita. Mungkin saya boleh cari sedikit tentang lagu rohani kah? Tidak lama. Tapi ya sambil bicara, Boleh, Rom. saya tuh berpikir ada baiknya kalau kita boleh melihat 1-2 lagu rohani, ya. Syair-syair lagu rohani ya, supaya bagus, supaya ada gambaran. Betul. Tidak lama ya. Nah, di sini saya temukan Allah itu baik, Allah peduli, Allah sanggup, Allah sumber kuatku. Bagaikan bejana siap dibentuk. Bapa engkau sungguh baik, Bapa yang kekal, Bapa yang setia. Saya rasa toh kalau saya mau share screen di sini sekarang. Wait ya, boleh wait. Mana dia? Ini. Sudah muncul, Kevin? Ya, sudah, Romo. Nah, ini satu saya cari saja. Saya cari lirik lagu rohani. Nah, coba kita lihat ini Allah itu baik. Oh, kita juga percaya Allah itu baik. Allah peduli, Allah sanggup, Allah sumber kuatku. Bagaikan bejana siap dibentuk, Bapa engkau sungguh baik, Bapa yang kekal dalam kasih-Mu. Ya, lalu kemudian apa? Itu sebenarnya. Mungkin ini coba kita lihat satu lagu. Nah,
Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkan kasih setianya. Dia menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya kepadaku. Coba lihat, kalau di Katolik tidak ada itu menyatakan kebaikannya kepadaku diulang-ulang, ya. Dan ini memang ya, ini minta maaf kalau kita memang tidak banyak memuji-muji Allah, satu kali cukup, ya. Ini Allah itu baik, tidak cukup, sungguh baik bagiku. Ditunjukkan kasih setianya, Dia menyediakan yang kuperlukan. Ini menyapa siapa ini, Kevin? Dan semua ini menyapa, ini hanya informasi tentang Allah. Menyatakan iman saya kepada Allah, kepada orang lain. Bukan satu doa. Kalau doa, ya Tuhan, Engkau maha baik, lihatlah aku yang sekarang ada di sini. Kalau lihat ayat ini kan bagus dong, secara teologi bagus. Tapi untuk siapa ini? Ini saya punya pandangan saya, iman saya akan Allah yang saya tulis. Refrain, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kepada siapa ini, Kevin? Dan semua. Ini bukan untuk Tuhan. Bukan. Saya mau menyatakan kepada orang lain, coba lihat, saya punya pengalaman Allah itu baik. Saya punya pengalaman Dia telah menunjukkan kasih-Nya kepada aku. Saya punya pengalaman Dia menyediakan yang kuperlukan, dan seterusnya, bukan satu doa. Ini ya satu kesaksian iman dan sebagainya. Ya itu satu contoh. Mungkin ada contoh lain, ya sudah, Allah peduli, langsung kedua saja. Supaya tidak kentara dipilih-pilih. Saya juga tidak tahu lagunya bagaimana. Ya. Oke, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi dalam kehidupan ini? Ya. Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satupun kan terjadi tanpa Allah peduli. Nah, ini apa juga ini? Ini ya rohani sih rohani, ya toh. Tapi secara liturgi, jangankan secara liturgis. Ini satu doa tidak. Ini lebih kesaksian iman juga. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan, dan seterusnya. Nah, ini tidak bisa dalam liturgi kita. Bukan satu doa. Ini satu kesaksian, ya, kesaksian iman dan sebagainya. Ya, saya mau cari di mana satu doa. Cukup mungkin, Kevin, ya. Kapan-kapan kita bisa bahas lah kita. Paham, Ya. Romo. Oke, Terima kasih jawabannya. Kevin yang lain. Oke, thank you Romo Heri. Apakah ada pertanyaan lagi dari yang lainnya? Halo, saya tidak kedengaran. Suara saya nggak kedengaran, Romo? Halo. Yang lain bisa dengar suara saya nggak? Atau? Oh ya, sudah. Oke. Oke. Ada pertanyaan lagi kah? Kalau nggak ada, mungkin bisa kita akhiri ya. Sekali lagi terima kasih buat Romo Heri, buat waktunya, buat kesediaannya untuk berbagi tentang gaya musik Katolik. Ya, ini informasi yang edukatif baru untuk kita semua. Kita belajar banyak di sini gitu ya. Mungkin sebelum kita akhiri acara, mungkin kita bisa ada doa penutup, mungkin ditutup sama doa lagi juga sama Romo Heri, kalau Romo berkenan. Oh, boleh, ya, baik. Sudah kita siapkan ya. Jadi sekali lagi terima kasih kepada semua, kepada Kevin ya yang telah mengantar kita semua. Ya seperti tadi saya katakan, ada begitu banyak hal yang boleh kita pelajari
Kalau masih mau ya kita boleh tentukan tema-tema, kapan-kapan kita boleh bertemu. Entahlah ya, silakan saja. Tapi jadi terima kasih ya kepada semua. Mari kita tutup dengan doa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu bahwa kami boleh bersama-sama bertemu di dalam Zoom meeting ini. Terima kasih atas syukur kepadamu atas teknologi yang membuat kami berpikir positif dan menggunakannya secara positif. Kami mohon berkatilah kami selalu untuk esok hari dalam pergumulan bersama sesama musikus, bersama umat, boleh mengembangkan liturgi dalam paroki kami masing-masing. Semoga kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu. Semoga kami mau merendahkan diri di hadapan teman-teman kami dan boleh mampu berdiskusi, mencari solusi yang baik di antara kami. Berikanlah kepada kami roh penerang-Mu, sehingga kami boleh berpikir baik, boleh berpikir serius jika mendapati hal-hal yang boleh menjadi halangan bagi kami tentang syair, tentang lagu-lagu yang boleh kami bawa dalam perayaan Ekaristi. Semoga kami terbuka untuk banyak hal, tetapi kami juga boleh menyaring banyak hal karena percaya Engkaulah yang kudus dengan Ekaristi yang sungguh kudus, di mana Engkau sendiri mengorbankan diri bagi kami menjadi hosti kudus, menjadi darah-Mu yang kudus, menjadi tubuh-Mu yang kami terima. Tuhan berkatilah kami semua, Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua, saudara-saudari, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, Terima kasih Romo. terima kasih semua. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Ambil foto atau Oh, boleh namanya? kita foto dulu ya, Ya, buat foto kenang-kenangan. Kita mungkin nyalakan kamera yang ini, yang bisa menyalakan kamera. Ya, sepertinya sudah. Oke, saya tunggu beberapa detik lagi ya buat yang belum nyalakan kamera. Ini sudah hampir semua nyalakan kamera. Ya. Oke, saya ambil screenshot ya. Kita mulai dari halaman pertama dulu. Saya. Oke. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, sudah. Ya. Thank you. Oke, thank you Thank semuanya. you Sebelumnya juga. saya ngomong sebentar ya, sorry. Thank you semua nih dari dewan-dewan yang lain, dari umat yang lain yang udah ikut join. Apa kegiatan ini pada tertarik semuanya? Misalnya kita ada kelanjutannya lagi, apa interesting nggak? Kalau buat saya pribadi sih sangat interesting sih. Saya butuh banget kayak untuk tahu dan paham banget gimana tata caranya dan juga strukturnya dan juga lagu apa yang harus dilakuin kapan, apa dinyanyikan kapan, especially saat misa. Itu penting sih menurut saya sih. Sepertinya soalnya hari ini kita kayaknya singkat sekali ya, singkat tapi padat sih ya. Mungkin kalau misalnya next time mungkin kita adain lagi, it's sounds good or no? Sounds good. Ya, kayaknya banyak yang tertarik ya. Oke, good. Saya cuma tunggu undangan saja. Oke, thank you Romo. Terima kasih Romo. Yo, sama-sama. Terima kasih Romo. Terima kasih Oke. semua.
Yo, baik. Thank you. Yo, Thank you. bye. Thank you Kevin. Thanks. Thank you Good Selfie. night semua. Ya. Selamat Thank you, tidur. Tim. Romo. Mungkin sudah mau istirahat ya. Sudah jam berapa di Aussie? Belum 8:30. setengah Setengah 9. Oh, 8:30. Oke Dan ya. Terima kasih. Terima kasih Romo. Right, ya. Thank you, Yo, Romo. sama-sama. Oke, Bye, Kevin Selfie. semua. Thanks. Bye Kevin. Thanks, Ya. Kev. Thank you Thanks, semuanya. Sylvie. Bye Ciani. Ya. Bye. Thank you, Kevin. Thank you, Romo. Thank you semuanya. Kevin, sorry Kevin. Yes. Ya sepertinya lumayan ya, terakhir teman udah singkat. Kayaknya next time bisa sih kita lebih mendalam lagi kayaknya. Iya. Kalau misalnya tapi nggak sedekat ini sih, mungkin Ya, next mungkin. year atau gimana gitu. Mm-mm. Training. Sepertinya ada tertarik. Oke deh kalau gitu. Thank you ya Kevin ya udah organize ya. Ya, thank Sepertinya you, ya Ci. sangat menarik banget. Oke, good night ya. Good night. Terus Kevin, nanti kalau hari Selasa ikut nggak nih? Ya, saya ikut. Saya ikut. Ikut ya. Soalnya itu kayaknya memang kita belum ada kur, tapi saya lihat di ini